Ada yang bermimpi punya wedding atau punya pernikahan yang super megah. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah guys, di vlog kali ini itu tetap lagi di rumah, oke. Sebenarnya sih aku tuh bingung ya mau buat konten apa lagi karena kita nggak bisa kemana-mana ya guys ya. Aku bisa nunjukin kalian apapun itu yang ada di Perancis karena memang waktu aku mulai vlog ini itu sudah lockdown ya guys ya. Jadi sampai hari ini aku tuh buat vlog yang selalu kita di rumah ya, kecuali ada mungkin 1 atau 2 konten yang itu kita ke supermarket ya, cuman supermarket, oke. Jadi agak sedikit boring ya guys ya, tapi mau gimana lagi, selagi kita bisa, kita tetap respect untuk stay home ya, karena itu juga buat keamanan keluarga kita sendiri. Oke guys, jadi karena aku pikir mungkin kalian agak ada yang penasaran tentang kelanjutan pernikahan aku, karena sebelumnya memang aku ada bilang ya kalau misalnya aku bakal bikin vlog tentang pernikahan aku di sini. Oke, jadi sekarang aku akan nunjukin ke kalian foto album dan sedikit cerita-cerita tentang pernikahan aku di Prancis. Oke. Dan juga pernikahan aku, albumnya yang ada di Bali ya. Nah, jadi aku akan nunjukin ke kalian gimana sih pernikahan aku dengan Julian. Aku tuh nggak ada persepsi atau aku tuh nggak pernah bermimpi punya pernikahan yang menghabiskan ratusan juta atau yang menghabiskan miliaran rupiah ya guys ya. Dan itu bener-bener nggak pernah ada di benak aku ya guys ya, karena memang ya setiap orang punya mindset atau mimpi yang berbeda-beda guys ya. Ada yang bermimpi punya wedding atau punya pernikahan yang super megah. Mungkin ada sebagian dari kalian yang mungkin memikirkan bahwa pernikahan itu cuma 1 kali dalam seumur hidup ya. Jadi kenapa nggak dibuat yang semegah-megah mungkin, yang menghabiskan banyak sekali uang ya guys ya. Nah itu bukan terlalu tipe aku ya guys. Kalau menurut aku mending uang itu aku tabung untuk travel atau mungkin untuk masa depan, untuk investasi ya guys ya. Untuk 1 hari menghabiskan uang berratusan juta atau miliaran rupiah itu kayaknya sayang banget ya guys ya uangnya ya. Yang aku sebenarnya care itu buat orang-orang yang kayak di Indonesia ya guys ya, yang masih memiliki pemikiran bahwa kalau misalnya kalian nikah itu harus yang bener-bener wow banget, dengan mahar yang wow banget. Pemikiran seperti itu kalau misalnya kalian mampu sih oke-oke aja guys ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mampu, suami kalian itu baru kerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunan, atau mungkin dia baru kerja 5 tahun guys ya, dan belum punya rumah, belum punya kendaraan sendiri, belum punya investasi sendiri, belum bisa membahagiakan orang tuanya, apapun itulah guys. Jadi itu kasihan ya guys ya. Tapi guys, kalau misalnya kalian nggak mampu misalnya ya, dan kalian harus pinjam uang di bank untuk melakukan resepsi pernikahan, itu sangat disayangkan ya guys ya. Karena mungkin 1 hari itu kalian menjadi ratu raja yang di pelaminan gitu ya. Setelah itu guys bingung ya, kalian antara mau nyicil rumah atau mau nyicil bayar kredit dari pernikahan kalian. Aku nggak tahu sih pola pikirnya orang-orang yang mengundang ribuan orang, misalnya saya 1000 orang, 2000 orang, oh my god, apakah kalian kenal semua orang-orang itu? Kayaknya nggak ya. Jadi itu kayak mungkin misalnya temen yang menghadiri pernikahan kalian itu nggak seluruhnya itu adalah bener-bener teman kalian atau teman keluarga kalian. Jadi itu
kalau memang misalnya kalian dari keluarga yang ya misalnya artis gitu, memang banyak ya yang harus diundang karena banyak banget. Tapi kalau misalnya hanya wanita biasa seperti aku dan pria biasa seperti suami aku, siapa sih yang mau diundang kalau misalnya nggak teman-teman deketnya, teman-teman deket aku. Nggak mungkin kan aku ngundang temennya teman aku yang aku nggak kenal. Kayaknya nggak deh. Jadi aku tuh memang pengen mengundang teman aku yang bener-bener temen, dan suami aku juga begitu ya. Jadi yang bener-bener temennya dia, bukan temen-temen ya guys ya, jadi bener-bener teman, nggak hanya kenal di sini, kenal di situ, kenal di sini, kenal di situ, nggak. Jadi aku pengen tuh pernikahanku memang bener-bener dihadiri oleh orang-orang yang aku sayang, dihadiri oleh orang-orang yang suami aku sayang. Dan itu tuh bener-bener pernikahan yang apa ya, kayaknya istilahnya sakral gitu ya guys ya. Jadi itu bener-bener dapat banget feel-nya gitu loh di pernikahan aku sama Julia. Mungkin dulu waktu aku masih SMA gitu ya, kalau misalnya ngelihat pernikahannya apa ya, orang-orang yang wow banget ya, kalau misalnya ngeliat gini wow pengen gitu ya guys ya. Jadi yang semuanya dipengenin dong. Ya mungkin ada sejenak ya, aku pengen banget punya pernikahan yang wow, yang dihadiri beribu orang, dan mungkin yang menghabiskan dana beratus-ratus miliaran juta. Mungkin dulu kan karena belum mikir kalau misalnya cari uang itu nggak gampang ya guys ya, karena kan anak SMA belum nikah, apalagi anak kuliah ya, belum bisa belum nikah, belum kerja, maksudnya belum tahu gimana sih susahnya cari uang, susahnya kerja, susahnya bangun pagi, berangkat pagi, pulang malam ya guys ya, untuk mencari sesuap makan. Jadi mungkin pemikiran aku waktu SMA berbeda ya dengan pemikiran aku sekarang. Apalagi kalau misalnya kalian sudah kerja, jadi kalian tuh apa ya, kayak lebih wise yang lebih bertanggung jawab dengan pengeluaran yang kalian dapatkan sendiri gitu ya guys ya, istilahnya seperti itulah. Oke, panjang lebar dan gak singkat banget ini. Jadi ya istilahnya gitulah guys. Jadi kalau menurut aku, pribadi aku itu beda ya dengan pendapat orang lain, dan aku juga nggak menyinggung apapun itu yang mereka menghambur-hamburkan uang untuk pernikahan mereka. It's okay, it's not my problem. Jadi itu memang haknya mereka, dan itu mungkin mereka juga udah pikirkan matang-matang ya guys ya, tentang pernikahan mereka itu. Jadi kayaknya aku tuh punya waktu kayak 1 bulan untuk mempersiapkan pernikahan aku dengan Julian. Dan setelah dirundingkan waktu aku datang ke sini, jadi aku rundingkan dengan mertua aku. Jadi orang tua aku yang di Indonesia nggak datang ya guys ya. Jadi waktu aku menikah di Perancis ini, orang tua aku nggak datang ke Perancis. Intinya guys, orang tua aku nggak ada di sini, dan aku sudah memikirkan untuk melakukan pernikahan kedua ya, maksudnya menikah 2 kali. Pernikahan kedua di Bali, di Indonesia, dengan orang tua aku dan juga mertua aku dan juga sahabat-sahabat terdekat aku. Nah jadi gitu guys, jadi aku langsung aja liatin foto album ke kalian yang waktu aku menikah di Perancis. Oke guys, jadi ini dia. Oke. Di awal ini sudah ada Mbak Dewi ya. Ini jadi teman dari mertua aku dan juga jadi teman aku juga ya jadinya ya. Jadi di sini ada Mbak Dewi, dan Mbak Dewi ini adalah kayak apa ya, kayak saksi gitulah, saksi pernikahan aku dan Julian. Jadi aku tuh punya 2 saksi dari Indonesia. Jadi Mbak Dewi ini, dan juga ada satu sahabat aku namanya Z. Nanti aku tunjukin fotonya ya. Jadi ini adalah jadi ini adalah mobil dimana suami dari Mbak Dewi itu menjemput aku ya. Jadi ini dia mobilnya, dan ini aku hias sendiri ya guys ya. Pagi-pagi jam 6, jam 7 aku tuh bangun dan menghias 2 mobil ini. Oke, nah ini ada suami aku. Ini waktu dia mau berangkat, jadi dia ini sama mertua aku ya, mertua cewek aku. Oke, setelah itu, nah ini dia waktu aku di salon lagi persiapan ya guys ya, persiapan makeup di salon di deket rumah ya. Setelah itu ini dia waktu aku diantar sama Patrick ya. Terus itu ini waktu aku ketemu sama Julian. Jadi guys, ceritanya di sini tuh guys ya, aku tuh bilang sama Patrick kalau aku tuh gemeteran.
Jadi guys, habis aku dijemput tuh guys ya di mobil waktu kita udah mau ke La Mairie ya, namanya kayak KUA lah istilahnya. Itu tuh aku tuh bener-bener deg-degan, kayak mau nangis, kayak apa ya, pikiranku tuh campur aduk gitulah, kayak deg-degan, pokoknya nervous banget guys, nervous banget sampai kaki aku tuh kayak gemeter gitu. Akhirnya waktu aku ngeliat Julian di sini, itu kita sampai di La Mairie, nangis ya guys ya, of course. Waktu ngeliat, setelah itu ini adalah mertua cowok dan mertua cewek aku, papa mamanya Julian, dan di sini ada aku dan Julian. Setelah itu ini guys yang pakai ini nih, ini adalah apa ya, kayak apa ya, kalau misalnya ketuanya gitulah, ketua KUA istilahnya lah gitu guys ya, yang menikahkan aku. Oke. Setelah itu, jadi di sini guys ya aku menikah sipil ya dengan Julian ya, menikah sipil. Dan ini itu waktu aku tanda tangan bahwa aku menerima menerima Julian. Setelah itu di sini ya ada Mbak Dewi. Di sini ada Mbak Dewi, itu yang tanda tangan juga sebagai saksi. Dan ini teman aku Z, sahabat aku Z yang juga tanda tangan di sini. Dan di sini ada sahabat dari Julian, 2 orang juga ya yang jadi saksi pernikahan dan juga tanda tangan. Setelah itu ini tukar cincin ya. Nah, itu dia. Setelah itu di sini ya, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini cewek ini itu tuh orang Amerika kalau nggak salah dia ya. Jadi dia ini adalah penerjemah aku yang memang aku sewa, yang aku hire gitulah istilahnya, untuk menerjemahkan apa sih yang diomongin, karena kan waktu itu bahasa Perancisku aku gak bisa bahasa Perancis ya guys ya. Jadi waktu itu memang harus dan wajib untuk memiliki interpreter ya, jadi kayak yang menerjemahkan semuanya. Jadi sebelum aku menikah ini aku juga sama dia juga dengan orang yang sama ke notaris ya. Jadi waktu ke notaris itu aku juga membutuhkan penerjemah ya. Jadi penerjemahnya itu sama, jadi menerjemahkan dari bahasa Perancis ke Inggris. Oke, setelah itu lanjut ya guys ya. Oke, kayak salaman gitulah sama orang, jadi sama keluarga dan sama teman-teman terdekat, kayak mereka itu memberi selamat lah istilahnya. Setelah itu ini ciuman dong. Jadi ini tuh La Mairie-nya di sini tuh kayak KUA di sini tuh bagus banget ya guys ya. Jadi tuh kayak ada balkonnya gitu dong. Jadi kayak serasa di royal family gitu. Royal wedding mbak. Jadi ini ada juga kakek neneknya Julian ya. Oke, di sini masih sama ya guys ya. Sama. Dan di sini aku udah turun, dan di sini itu teman-teman lain ya, teman-teman aku, teman-teman Julian. Setelah itu kita ke rumah. Jadi pernikahan aku itu di rumah ya guys ya, di rumah di sini. Kita mengundang sekitar 70 orang ya guys ya, sekitar 70 orang saja, nggak ribuan, nggak ratusan, nggak ribuan. Jadi ini waktu kita nyampe rumah ya. Jadi sebelum kita ke restoran tuh guys, kita ke rumah untuk aperitif ya. Jadi tuh kayak apa ya, aperitif tuh kayak sebelum makan lah istilahnya, kayak snack-snack gitu. Jadi kita kayak nyewa catering gitulah buat mereka bikin. Dan guys, tetangga aku itu banyak banget yang bawa makanan juga guys. Jadi mereka itu masak sendiri dan mereka bawa ke sini. Jadi kayak nampan gitu mereka bawa sendiri. Cute banget guys, bayangin dong, tetangga kalian ada nggak yang bawa makanan kayak gitu ke pernikahan kalian? Enggak kan? Kalau tetangga sini mah nggak usah masak, ada ini hajatan di sini, nggak usah masak, jadi langsung makan ya, makan gitu ya, ngasih amplop makan. Di sini tuh guys, walaupun mereka udah tahu kita udah ada catering, mereka tuh tetap bawa sesuatu ya.
Dan aku mikirnya mereka cuma bawa kayak uang atau kado gitu ya. Nggak hanya itu, jadi di samping mereka bawa uang, bawa kado, mereka tuh juga bawa makanan untuk dinikmatin bareng-bareng. Sumpah aku tuh kayak terharu banget, yang kayak ya ampun makasih banyak ya. Jadi mereka tuh bawa kue, bawa aperitif kayak pizza yang jadi mereka bikin sendiri, jadi homemade banget. Jadi aku tuh seneng banget. Kayak apa ya guys ya, jadi tuh setiap orang yang datang di pernikahan kalian tuh kenal, dan kalian tuh lebih menghargai gitu loh, kayak memori itu tuh bener-bener terekam di otak aku gitu ya. Jadi ya bener-bener sakral lah istilahnya. Jadi di sini itu ada keponakannya Julian ya, keponakannya Julian sama mamanya Julian. Setelah itu ya teman-teman yang lainnya. Jadi di sini lihatnya ada anak kecil. Ini adalah anak dari temannya mama papanya Julian ya. Tuh setelah itu ya teman-temannya Julian dan sebagainya. Ini nih dia guys. Nih, tapi mereka juga bikin stem di sini juga. Jadi itu ada stem ibu jarinya mereka waktu mereka nulis gitu. Oke. Nah, jadi ini itu semuanya ada 70 orang lah guys. Istilah mungkin sekitar 70 orang ya. Oke guys, jadi lanjut. Ini aku lagi memberikan pidato aku dan pidatonya Julian ya guys ya. Sebenarnya sih pernikahan aku itu bahagia ya guys ya. Maksudnya resepsi aku itu memang bener-bener waktu yang bahagia tapi juga sedih ya guys ya. Jadi sedih ya guys ya, sebenarnya sedih. Kenapa? Jadi teman-temannya Julian tuh banyak yang gak datang ya guys ya.